Di situ gue ngeliat ada, awalnya gue nggak tahu ya, awalnya gue tahu ini apa, kirain gue kayak pajangan atau mainan. Ternyata bukan bang, ternyata itu ya bisa dibilang mungkin jin penglarisnya kali bang ya. Oke. Iya, gue nggak sengaja ngeliat itu bang. Gue nyalain di motor, mau masukin ke dalam lagi kan, mau masukin dalam teras. Di situ baru gue lihat bang. Sosok yang itu? Iya, si pocong ini beneran tinggi bang. Pocongnya itu tinggi, dan gue cuma ngeliat di bawah leher, kepalanya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue menghadirkan narasumber lagi nih yang ingin bercerita tentang pengalamannya ketika berkunjung ke sebuah kafe di daerah Jakarta. Langsung aja sebelah gue udah ada Bang Boni. Selamat malam. Halo Bang Viko, malam. Gimana nih kabarnya nih Bang Boni nih? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Iya. Oke nih Bang, lu pengalaman lu kan ini tentang waktu lu berkunjung ke sebuah kafe ya Bang ya? Iya betul. Ini agak menarik nih, belum pernah nih soalnya kan. Nah kalau boleh tahu tuh kafenya di daerah mana tuh Bang? Di daerah Jakarta Barat bang. Di Jakarta Barat? Iya betul. Oke. Nah ini lu apa nih, kenapa kok bisa ada teror nih di kafe ini Bang? Jadi pada saat itu gue nggak sengaja berkunjung ke sebuah kafe itu ya. Gue nggak usah sebut namanya gitu kan, karena usaha orang juga. Nah gue nggak sengaja ngeliat sesuatu di sana. Dan dari situ ya jadilah malah petaka bang buat gue pribadi. Jadi ada teror terus ke guanya. Nah itu terornya sampai ke rumah lu? Sampai ke rumah bang. Set ngikut berarti ya? Ngikut. Nah itu tahun berapa loh waktu kejadian? Baru bang 3 bulan yang lalu lah. Buset, baru 3 bulan yang lalu? Iya 3 bulan yang lalu. Gila. Nah ini lu di teror sampai ke rumahnya ini berapa lama nih? Itu kalau dari awal ya gue ngerasain kurang lebih sekitar hampir 2 mingguan sampai gue ngebersihinnya bang. Oh, iya. Jadi intinya pas lu lagi berkunjung nih ya ke kafe itu, dan lu ngeliat sesuatu nih. Betul. Dan nanti bakal diceritain juga ya Bang lengkapnya ya. Pasti. Dan akhirnya diteror sampai 2 mingguan lah ya. 2 mingguan. Akhirnya clear dan mungkin simak aja nih buat kisah tengah malam nih. Oke Bang, tahan dulu nih Bang ceritanya nih. Siap. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Boni, simak terus sampai habis, jangan di-skip. Oke, bagi kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Boni di sini, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kisah tengah malam dimulai. Awalnya ada sebuah malam, gue lupa itu malam apa. Di situ posisinya gue lagi sama cewek gue bang, lagi sama cewek gue. Biasa kita mau nyari makan gitu kan, malam tuh bang, nyari makan malam. Cuma karena udah udah terlalu bosan sama yang deket-deket bang ya kan, agak explore lah, agak jauh gitu kan. Nah kebetulan cewek gue ngasih rekomendasi satu kafe yang dimana dulu waktu dia masih kuliah dia sering kesana bang. Oh langganan dia lah. Ya, langganan dia. Katanya dari harga makanan semua ya enak lah katanya gitu. Katanya rekomen. Gue bilang oh boleh, gue bilang gitu. Ya udah berangkat nggak pakai panjang lebar, dah berangkat tuh bang gue berdua. Nah sampai pada saat itu tuh kurang lebih habis isya jam 8-an lah bang, datang kafe. Gue parkir motor, posisi itu dari luar kan kita kelihatannya bang ya, suasana di dalam tuh rame bang. Penuh lah ya. Rame. Dan yang gue lihat juga nggak cuma anak muda bang. Biasanya kalau kafe-kafe sekarang kan anak muda tuh bang yang nongkrong. Ini kayak lintas usia aja bang. Ada orang tua juga pada nongkrong gitu, kayak perkumpulan bapak-bapak ibu-ibu juga pada nongkrong situ bang. Ya. Jadi gue masuk. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, dari awal gue masuk tuh nggak ada yang salah ya. Kayak kafe pada umumnya aja nih bang, suasananya rame. Terus juga ya ornamen-ornamennya juga ya nggak ada yang mencurigakan, nggak ada apa. Nah udah nih gue jalan, kita kan ke kasir tuh bang ya,
untuk pesen makanan, minuman gitu kan kita kasir. Nah, waktu gue sampai di kasir, baru gue lumayan agak ngerasa aneh nih bang. Ngerasa aneh. Apa ya, dari apa ya, ada vibes yang gue rasain ini agak aneh nih ke gue nih, gitu. Nah, di situ gue liat karyawannya cowok semua bang. Tapi ada satu perempuan. Gue nggak tahu ini si perempuan ini yang punya atau dia mungkin kerja juga di situ tapi sebagai atasan, soalnya dia nggak kerja, dia cuma ada di tempat flow orang kerja aja gitu, di tengah-tengah orang pada masak tuh dia duduk aja. Gue taksir umurnya kurang lebih 30-an lah. Nah, waktu gue ngomong sama si kasirnya cowok nih bang, mau pesan makanan ini. Nah, cewek gue ngerekomendasiin nasi goreng bang, nasi goreng kampung. Oke, gue pesen lah bang. Oke, pesen nasi goreng kampung, gue pesen kopi dan lain-lain gitu kan. Udah. Nah, si cewek yang gue bilang cuma sendiri ini, dia tuh ngeliatin gue tuh agak gimana gitu bang. Dari awal. Lu? Iya, tapi emang gue waktu gue masuk sampai gue ke kasir tuh agak beda bang. Sampai akhirnya gue ngeliat ada ini cewek tuh, perasaan gue agak gimana ya, agak kayak gak nyaman lah bang di situ. Nah, udah tuh singkat cerita, bisa gue bayar dulu kan, nunggu pesanan datang. Disitulah bang. Gue nggak sengaja ya bang ya, namanya baru pernah pertama kali gitu kan datang ke tempat itu, ya biasa ya kita ciling-ciling kan bang, mau lihat suasananya kayak apa, orang rame segala macam. Nah, tiba-tiba pandangan gue tuh fokus ke arah kayak dapurnya mereka gitu loh. Iya, dapurnya mereka juga di situ kelihatan, mereka kelihatan gitu bang. Kayak gue fokus, jadi ada tempat penampungan air, kalau mungkin bahasanya tempayan gitu bang, kayak di tempayan. Nah itu gue salfok di situ bang. Di situ gue ngelihat ada, awalnya gue nggak tahu ya, awalnya gue tahu ini apa, kirain gue kayak pajangan atau mainan. Ternyata bukan bang. Ternyata itu ya bisa dibilang mungkin jin penglarisnya kali bang ya. Oke. Iya, gue nggak sengaja ngeliat itu bang. Jadi kalau gue bisa deskripsiin sosoknya itu kurang lebih kayak manusia kerdil bang, kayak manusia kecil kerdil, ya, kecil, jongkok gitu bang. Mungkin ya itu sama kayak goblin di film Harry Potter. Oh iya. Coba kalau goblin di film Harry Potter itu hijau, dia warna hitam, ileran gitu loh bang. Ya itu dia duduk di atas tempayan bang. Nah itu gue liat, ini mainan apa bukan atau gimana? Nah sepintas baru gue sadar, wah pakai penglaris nih. Ya tapi balik lagi bang, memang kan gue datang ke situ pure mau makan ya kan, nggak tahu apa-apa ya kan. Sampai ada kejadian gue lihat itu, ya gue nggak tahu apa-apa. Memang apa yang nggak diniatin juga bang, emang nggak sengaja gitu, kasarnya nggak sengaja lihat ya udah. Nah, gue nggak tahu ya. Dari awal gue bilang tadi, gue ngeliat si cewek ini nih, emang pandangan tuh sinis bang ke gue, sinis banget pandangannya ke gue. Nah, waktu kayak waiternya mau nganter makanan ke gua, itu kan cowok bang ya, itu direbut sama dia bang. Jadi makanan tuh dia nganter ke meja gua, sedangkan dari tadi tuh dia cuma duduk-duduk aja kayak ngawasin gitu bang. Ya gua nggak tahu dia yang punya atau cuma kerja, gua nggak tahu sih, atau manajer di situ gua nggak ngerti kan atasannya. Nah waktu ini waiternya mau nganterin ke tempat gua, dia ngerebut bang, jadi dia nganterin bang. Nah nganterin ke tempat gua, naruh makanan, itu posisinya kan kita depan-depan ya bang ya. Itu dia nggak ngeliatin gue bang, dia cuma ngeliatin ke arah cewek gue doang. Jadi kayak ngalihin pandangannya gitu loh bang, ngalihin pandangannya. Sedangkan dia dari tadi ngeliatin gue bang. Gue berasa lah, namanya orang diliatin kan sama manusia, gue berasa lah. Nah udah dari situ, gue bilang, ini orang kenapa ya? Cuma mungkin cewek gue juga nggak notice, karena gue nggak cerita apa-apa. Nah udah, si mbak-mbak ini pergi, balik lagi ke tempat itu, ke dapurnya. Gue tetap liatin bang, udah oke. Dah, gue nggak hirauin lah bang, apa yang terjadi di situ, kayak, udah gue anggap angin lewat aja, kayak gue lihat itu aja, kayak, yaudah bodo amat lah gitu, gue nggak mau peduli gitu ya kan. Nah, cuma ya balik lagi bang, nggak bisa bohong, yang namanya kita datang ke tempat makan pakai penglaris, kan kayak udah underestimate aja kan bang pastinya. Nah, jadi kayak gue bilang, aduh gimana ya, ya udahlah, cewek gue kan ceritanya kan, oh makanan enak bang, gitu-gitu kan, dari harganya memang juga affordable juga kan, gue bilang, oh, oke lah. Nah, gue lihat nih makanan pesanan gue, yang paling gue notice banget itu nasi goreng. Kalau minuman ya udah biasa lah bang,
Nah, nasi gorengnya nih bang, kalau gue lihat ya memang nggak ada apa ya, nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah dari nasi goreng ini. Ya kelihatannya memang enak bang, kelihatannya memang enak gitu kan. Oke, gue coba makan bang, yang nggak lupa baca Bismillah kan, baca doa. Gue makan, itu gue langsung kaget. Yang gue kaget gini, gue belum ngucap apa-apa nih bang ya, baru makan, gue belum ngucap apa-apa. Yang ada di otak gue, cewek gue kok bisa bilang ini enak. Ya. Sedangkan bang, yang gue rasain nasi gorengnya ini nggak ada rasa bang, plain. Jadi kayak lu kayak makan nasi pakai kecap aja bang, gitu. Nggak ada rasa gurih-gurihnya sama sekali, nggak ada. Micin-micinnya juga nggak ada gitu. Kok gini banget? Itu kayak ada apa ya? Kayak kerupuknya tuh bang, itu kerupuknya itu ulet bang. Ulet? Iya. Ya gue bilang, ini gimana? Kok sekelas kafe nggak diperhatikan gitu kan? Terus kayak gue bilang, kalau dibilang enak, jauh dari kata enak lah bang. Mendingan gue makan nasi goreng di abang-abang deh, yang didorong-dorong itu. Dia bilang, kok gini rasanya ya kan? Tapi udah, gue belum ngomong apa-apa nih sama cewek gue. Gue makan lagi di situ. Nah di situ tuh kayak ada suiran ayam tuh bang. Nah itu juga mengganggu bang, karena gue apek bang. Tuh ayam apek kayak ayam udah lama gitu bang. Iya. Gue bilang, ini langsung gak mood makan gue bang. Gak mood makan. Cuma nanti gue akan jadi gimana ya bang ya? Jadi nggak enak hati sama cewek gue nih bang. Karena kan dia ngerekomendasiin itu bang ya. Tadinya gue udah gak mau lanjut makan bang, kayak apa sih ini gitu ya. Cuma udahlah bang, gue makan aja. Nah sedikit-sedikit gue makan, gue kode lah ke cewek gue. Gue bilang, ini nasi gorengnya emang cuma manis aja apa gimana sih? Sedangkan pesanan gue kan pedes apa ya. Nasi goreng seenggaknya ada asinnya, ada apa gitu bang ya. Ini kata gue, kok cuma kayak nasi goreng kayak kecap aja gitu, kayak rasa kecap doang. Kata cewek gue, enggak kok biasanya enggak gitu, gini-gini. Nah, tuh cewek gue tuh makan nafsu banget bang. Kita mesen yang sama. Kayak makan lancar banget. Gue bilang, kok bisa ya dia menikmati ini? Gue bilang, sedangkan gue nggak bisa ya kan. Bukannya gue milih-milih makanan bang, tapi memang kenyataannya nggak enak gitu, ya kan? Tapi ya udah gue makan bang. Nah, habis tuh bang, dengan terpaksa habis lah. Gue menghargai cewek gue aja lah bang. Ya udahlah, kata gue gitu kan. Nah, udah nih, gue makan di situ. Nah, cewek gue makan nggak habis, bukan karena apa-apa, kekenyangan. Biasa perempuan makannya dikit bang gitu kan. Udah dia nyuruh gue ngabisin, ya gue nggak mau bang. Gitu, gue bilang kalau makanan enak nggak apa-apa gitu kan. Ini aja gue terpaksa gitu ngabisin. Tapi ya udah gue bilang aja, udah nggak apa-apa kan. Dia bilang mubazir, ya gimana bang, gue juga nggak bisa bohong gitu. Gue aja makan kayak, ya udah lah gue paksa-paksain gitu kan. Udah nih bang, beres makan, ngobrol lah gue kan biasa. Karena pacar sendiri, gue ngobrol apa segala macem. Satu hal yang gue notice, mbak ini nih yang gue bilang tadi nih, yang mengganggu lah gue bilang. Dia tuh ngomongin gue bang, dari jauh. Awalnya gue bodo amat bang. Tapi tuh kayak dia tuh kayak ngobrol bisik-bisik sama temennya lah, apa sama si karyawan di situ cowok, kayak nunjuk-nunjuk ke arah gue bang. Dan itu benar-benar berhadapan sama gue. Ya kan gue berasa bang ya, nunjuk, bukannya kegeeran, tapi kayak ya gue kelihatan lah, kelihatan dari ekspresi wajahnya juga kelihatan nih, kayak ngomong bisik-bisik gitu bang. Nah, gue udah mulai kayak apa nih, udah mulai risih tuh bang, udah mulai nggak nyaman. Nah cewek gue ajakin cabut bang. Gue bilang udah yuk, udah cabut aja, gue bilang gitu kan. Cuma cewek gue masih mau di situ. Ya udah, makin sini tuh kayak apa ya bang ya? Ada beberapa karyawan yang mungkin gue nggak tahu, gue nggak bilang dia ngegosipin gue sih. Cuma jadi kayak pada ngeliatin ke gue gitu bang, ngeliatinnya malah kayak gue jadi kayak orang asing di situ, kayak tersangka gitu bang. Ngeliatinnya gitu banget. Gue bilang kok orang pada kenapa ya? Tadi ada niatan gue mau negur, mau nanya kenapa sih gitu. Cuma kata gue nggak deh, nggak. Yang gue mikir, oh mungkin itu dia notice karena gue notice ininya dia, penglarisnya dia gitu kan. Ya tapi baik lagi kayak dari awal gue bilang bang, gue kan ngeliat itu nggak sengaja, bukan kemauan gue ya kan. Ya udah, dari situ udah nggak ada gimana, gue cabut bang. Gue cabut kan, udah cabut. Nah barulah di motor arah jalan pulang, gue ngesepil ke cewek gue bang. Gue tanya tipis-tipis dulu nih bang. Gue tanya, dulu kamu sering sini? Iya sering nongkrong sama teman-teman kampus gitu waktu dia masih kuliah. Gue bilang, oh
emang dari dulu kualitasnya kayak gitu atau gimana? Iya emang dia gitu nggak pernah berubah, kata gue bilang. Loh, dia bilang enak, tapi kayak menurut gue enggak deh gitu kan, enggak. Nah, gue tanya lah, tadi kamu makan baca doa nggak? Dia bilang enggak sih. Kenapa? Nah itu salahnya. Salahnya itu, aku makan tadi baca doa dan ngerasain itu tuh nggak enak banget. Gue bilang gitu kan, bilang ke dia, gue ceritain kan yang pengalaman gue tadi kayak gini. Dia kayak nggak percaya. Ah masa sih tadi aku rasanya enak aja gitu. Gue bilang nasi gorengnya plain, ya nasi gorengnya cuma rasa gini. Dia bilang enggak lah gitu. Sedangkan tadi kan dia ngasih gue makanan ya bang ya, ngasih gue nasi goreng. Gue tolak ya. Secara itu gue juga lihat enggak deh gitu kan. Gak mungkin bang. Yang satu piring satu ini beda kan, gak mungkin bang. Ya pasti kan namanya di kafe gitu masakinnya bareng ya kan bang. Kalau pesanan itu bareng masaknya. Gue bilang gak mungkin, gue bilang gitu ya kan. Tapi dia ngerasanya beda. Gue bilang lain kali kalau makan baca doa, gue bilang gitu kan. Oh iya, emang kenapa? Ya baru gue spill. Gue ceritain apa ya? Ketidaknyamanan gue ada di situ gitu. Dari awal gue datang, si cewek yang gue maksud dia juga pasti notice. Iya, dia ngeliatin gue mulu, gue bilang gitu kan. Terus sampai gue nggak sengaja ngeliat ada itu jin penglarisnya itu di tempayan. Dia kaget gitu. Dia ngeliat nggak ada apa-apa soalnya. Gitu ya, gue bilang ya gue juga nggak bisa jelasin. Tiba-tiba gue lihat gitu kan, gue nggak tahu, emang udah kelihatan aja gitu. Nah dari situ gue cerita lah kalau si cewek ini tuh emang dari tadi ngomongin gue sama karyawan di situ. Nah dia cewek gue tuh kayak apa ya, kayak nggak seneng gitu bang. Ya udah kalau gitu balik lagi aja, tanya aja gitu. Ya gue bilang gue nggak mau ya bang. Ya udahlah, kayak anggap aja angin lewat gitu. Nah, gue jelasin lah kalau gue nggak akan mau ke situ lagi bang. Terserah kalau cewek gue mau ke situ lagi. Gue nggak nyuruh dia untuk nggak ke situ lagi, enggak. Gue cuma bilang ya terserah kalau kamu mau temen-temen kamu nongkrong sono. Tapi aku nggak bakalan mau karena ya itu dia. Tadi ya karena pengalaman gue pertama kali ya bad experience lah buat gue gitu. Apalagi dengan ngeliat kayak gitu bang. Nah udah nih bang ya. Kata gue mau udah selesai di situ aja bang. Nah hari itu gue balik malam, nganterin cewek gue udah balik, tidur bang. Nah malam itu bang, gue mimpi buruk. Udah lama gue nggak mimpi buruk. Itu mimpi buruk gue. Jadi di mimpi tuh gue didatengin bang sama bayangan gitu asap bang. Nah dia tuh kayak ngancem gue gitu loh bang. Ngancem gue. Banyak lah yang diomong tuh banyak. Cuma gue agak lupa. Yang paling gue notice tuh kata-katanya, jangan ikut campur urusan orang gitu. Gue bilang apa sih nih? Gue bilang gitu. Ya udah, kata gue cuma mimpi kan. Besokannya bang, mimpi lagi ternyata. Tapi sosoknya mulai jelas. Mimpinya tuh aneh bang. Jadi awal gue nggak tahu mimpi buruk. Kalau yang pertama malam itu tuh, malam kemarinnya tuh gue mimpi. Itu langsung kayak vibes-nya memang kalau mimpi buruk kita tahu dong bang vibes-nya gitu kayak apa. Nah kalau yang hari kedua itu gue mimpi, itu gue kayak lagi mimpi biasa aja bang. Kayak gue lagi ketemu temen-temen gue gitu. Tiba-tiba didatengin. Terus kayak suasananya jadi berubah gitu bang. Kayak gue masuk dimensinya dia. Nah terus sosoknya udah mulai berbentuk tuh bang. Jadi sosoknya itu kayak orang tinggi gitu bang. Hitam gitu tapi wajahnya nggak kelihatan. Nah masih sama ngancem-ngancem gue. Ngomelin gue. Bilang kalau jangan ikut campur urusan orang. Loh, apa sih maksudnya? Gue masih nggak ngerti maksudnya bang. Maksudnya apa ya kata gue. Dah. Setelah itu mulailah ada keanehan-keanehan bang. Keanehan pertama. Setelah dari mimpi itu, bukan gue mau sujon atau gimana ya, mau berprasangka buruk. Tapi ada satu sisi di rumah gue. Jadi di teras bang. Itu paling pojok itu gue suka naro apa ya, kayak barang-barang bekas gitu bang, kayak bekas kaleng cat gitu-gitu bang, gue taruh di sisi paling pojok tuh di teras gue, di situ deket pagar. Nah di situ bang, tuh gue nyium bau bangke bang, bau bangke. Nah ya udah dong, pikir gue, wah ada tikus mati kali. Tapi kata gue udah jarang gue ngeliat tikus di rumah gue gitu kan. Tapi nggak ada salahnya gue cek ya kan. Ya udah gue cek nih, gue cek juga, gue cek. Nah, lucunya bang, bau bangke ini tuh nggak selalu bisa kecium. Jadi, gue sekeluarga nih, paling yang cium cuma gue, nyokap gue gitu, bokap gue atau adik-adik gue nggak nyium. Cuma beberapa doang yang bisa nyium bang. Nah, udah, gue cari nih bau bangke gitu kan, gue cari karena gue penasaran gitu kan, yang nyium nggak gue sendiri.
bener nggak ada bangke sama sekali bang. Gue bilang kok bau bangke. Yaudah gue diem lah bang, gue ya udahlah gue bodo amat gitu kan. Nah udah nih besokannya masih sama, masih ada bau bangke. Penasaran dong gue, apakah di luar rumah gue? Tapi baunya persisnya di dalam, di sisi itu yang gue bilang ada barang-barang bekas itu. Kuncukan situ ya? Iya, tapi gue carilah bang keluar. Di rumah gue tuh depannya tuh banyak tanaman gitu bang, pot-pot gitu kan. Itu gue cek-cekin bang, nggak ada. Gue angkat-angkat semua nggak ada. Tapi kok bau bangkainya masih stay. Kan gue bilang, kenapa nih di situ? Nah, setelah gue nyium 2 hari bau bangkai, malam setelahnya gue lupa hari apanya, udah lumayan jeda tuh. Itu gue mimpi bang, sekali lagi. Nah ini baru gue notice bang, gue mimpi sekali lagi. Mimpinya juga aneh. Sama mimpinya tuh awal-awalnya tuh gue nggak ketahuan kalau itu tuh mimpi buruk bang, nggak ketahuan. Tiba-tiba itu mimpi gue malam bang, tiba-tiba ya tuh gue dihadang sama sosok itu lagi bang. Nah di situ gue baru notice, karena pada saat sebelumnya yang mimpi pertama gue cuma diancam doang, mimpi kedua juga cuma diancam, cuma bedanya sosoknya lebih jelas. Yang ketiga sosoknya masih sama yang kedua, berbentuk orang gitu, tinggi, hitam gitu, cowok sih perawakannya ya, cuma wajahnya nggak kelihatan, suaranya berat. Nah di mimpi ketiga itu gue dicekek bang, itu gue dicekek di mimpi nih, dicekek, gue sampai nggak bisa napas bang, ngapa di mimpi, kayak orang ketindihan gitu loh bang, ngap-ngapan gitu, kayak gue udah teriakan apa nih, gue baca doa di mimpi kan, gitu kan. Nah intinya sama kata-katanya, jangan ikut campur urusan orang. Nah baru gue notice apa ya salah gue apa gitu, pas gue udah bangun nih bang, salah gue apa, oh itu gue bilang mungkin bukannya mau sujon juga ya, tapi sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Tapi setelah malam itu kan, setelah gue ke kafe itu langsung kayak gitu, langsung mimpi buruk. Gue bilang, oh jangan-jangan ini nih gitu. Tapi sosok yang gue lihat berbeda sama yang di kafe. Kalau di kafe kan gue ngeliatnya kerdil bang, ini beda. Gue bilang, apa iya ya itu? Tapi masih jadi tanda tanya nih bang buat gue. Tapi otak gue tuh ngarahnya ke situ. Nah, tanpa gue sadar, gue kan kalau di rumah tuh bang, kalau ya biasa kalau abis mandi ya cuek aja, namanya cowok ya bang ya, pakai boxer doang, buka baju. Tanpa gue sadar, gue juga mandi, gue nggak sadar bang, kayak cuek aja gitu mandi. Nah tanpa gue sadar, waktu gue jalan, nyokap gue notice badan gue nih di belakang nih bang ya, di belakang pundak sini nih sebelah kanan, itu tuh kayak memar. Oh, oke. Nah nyokap gue nanya, gue habis jatuh apa gimana? Gue bilang enggak, lo itu badannya memar. Iya memar gitu bang, kayak habis dipukul benda tumpul gitu loh bang. Iya memar gitu, tapi nggak sakit. Harusnya sakit dong kalau gue jatuh atau kenapa. Nggak sakit bang, tapi kayak gitu. Nah mungkin memarnya kayak itu loh yang bahasa orang dijilat setan gitu bang, pahanya. Kayak bonyok-bonyok gitu. Iya kayak bonyok-bonyok gitu, sama bang, cuma di sini nih bang, di sini agak gede gitu. Gue bilang apa ini ya, gue bilang gitu. Nongkrong lah gue sama temen-temen gue, nongkrong. Nah temen gue ini ada yang lumayan ngerti bang soal spiritual gitu. Gue buka lah baju gue kasih tahu, gue kemarin mimpi buruk udah 3 hari, terus 2 hari rumah gue bau bangke, gue bilang gitu kan. Coba dah, ini gue kenapa ya? Nah gue kasih tahu lukanya, baru dijelasin bang. Lu punya masalah sama orang, digituin sama temen gue. Gue bilang nggak ada masalah apa, tapi orang ini nih rasanya lu punya salah sama dia. Lah ngerasa salah apa? Iya lu dikirimin nih gitu. Ceritanya gue dikirimin bang. Di badan gue beda, di rumah gue beda. Loh, kok bisa? Kan? Siapa yang ngirimin? Gue cerita lah bang. Gue throwback tuh, gue cerita kalau gue bilang gue datang ke kafe, gue ngeliat penglaris orang gitu, nggak sengaja. Ada kafe pakai penglaris. Nah di situ dia bilang, nah itu dia orangnya, gitu. Nah ya disebutin lah. Yang ngirim nih bukan disebutin namanya atau siapa-siapa, bukan bang. Disebutin kalau dia tuh pakai masih pakai ilmu seberang lah bang gitu. Iya pakai dukun orang seberang gitu katanya. Oh gitu, iya. Terus gue harus gimana ya kan?
ya mau nggak mau lu bersihinnya gimana? Nah temen gue nggak bisa bang ngebersihin, katanya lu kalau mau nanti ke guru ngaji gue aja, kata dia gitu. Gue bilang boleh deh, gue bilang gitu kan, tapi ntar dulu ya, gue bilang apa ya, bukannya gue nggak mau langsung gitu bang, tapi gue ngerasanya kayak belum mengganggu banget gitu, kayak ya udahlah, kayak ini pun ada itu ya udah biarin aja. Nah udah tuh bang, masih diam. Nah mulai tuh besokannya, jadi di rumah gue tuh kalau malam suka ada yang ronda gitu kan bang, sis kamling ya, kayak sis kamling gitu bang, ada satu orang. Nah beliau ini selain sis kamling, beliau juga ngerti soal spiritual bang, tukang ngobatin orang juga gitu bang. Nah ngomonglah ke bokap gue balik kerja malam, lewat pos, ajak ngobrol kalau di rumah gue tuh ada pocong. Dikasih tahu tempatnya, dan tempatnya persis sama yang itu yang gue bilang yang bau bangke. Oh, yang di pojokan itu? Iya, di sisi itu ada pocong. Dia dikirim buat ganggu keluarga gue, tapi nggak bisa masuk ke rumah karena di rumah gue ada penangkalnya, jadi cuma bisa di teras. Gitu bang. Jadi pocong tuh stay di situ aja bang. Ya kata bokap gue, ya udahlah gitu ya kan, dia nggak masuk rumah ini, ya udah nggak ganggu gitu ya. Sama lah pemikiran gue juga, ya udah selagi nggak ganggu ya udah bang gitu kan. Nah udah nih, gue cuekin tuh bang. Bokap gue cerita, kita sekeluarga kayak kita aja nggak ngeliat gitu bang. Nah gue cuma ngerasain itu bau bangke itu, jadi udah make sense nih, udah mulai nih ada alurnya gitu. Oh iya. Nah gue cerita lah ke orang tua gue kalau pengalaman gue kemarin ngeliat penglaris orang gitu kan, nggak sengaja. Nah kayak gitu-gitu, ya udah kata bokap gue juga bukan salah gue bang, ya sama ya bukan salah gue dong. Secara itu bukan salah gue, kecuali gue datang ke situ udah tahu ya kan, ngacak-ngacak kan ini enggak bang. Gue pertama kali dan diliatin ya udah. Dan gue diancam itu ya, gue diancam lewat mimpi itu jangan ikut campur urusan orang, urusan yang mana. Gue juga nggak teriak-teriak ke pengunjung mereka, jangan kesini ya kan. Pakai penglaris kan nggak gitu bang. Kegila gue bang ya kan, ya udah urusan masing-masing, yang penting gue nggak mau ke situ lagi gitu kan. Nah nggak cuma di situ bang, temen gue lagi beda hari lagi bang, temen gue malam-malam mesen makanan online. Iya, kayak ojek online. Nah temen gue rumahnya tuh ngelewatin rumah gue agak di pojok, gang gue emang udah di pojok nih bang, gangnya paling sepi. Rumah temen gue ngelewatin rumah gue. Nah ini gue dapet cerita dari temen gue nih bang, hari setelahnya. Jadi itu kejadiannya malam, sekitar jam 1. Temen gue mesen makanan online. Nah, dikasih tahu kan alamatnya sama temen gue, diarahin nih ojek online-nya malam-malam. Nah, waktu udah mau deket rumah temen gue, si ojek online-nya muter balik. Iya. Nah, si ojek online-nya cerita kalau ngeliat pocong di rumah gue. Dia nggak berani. Temen gue yang disuruh keluar. Nah, temen gue dengan polosnya kayak temen gue, apaan sih? Temen gue juga nggak tahu apa-apa gitu. Keluar aja, ngambil makanannya. Dan di situ juga temen gue nggak ngeliat apa-apa bang, di rumah gue nggak ada apa-apa. Tapi si ojek online-nya bilang ke temen gue, ada pocong. Ngeliat pocong di situ, takut. Nah temen gue nyampein ke gue, emang iya. Nah gue juga cerita lah ke temen gue. Kemarin sih si bapak yang jaga juga cerita, gue bilang gitu, bapak yang jaga sini gue cerita katanya ada. Tapi emang gue keluarga aja nggak diliatin bang. Kan ya udah nih bang, ya udah di situ gue juga masih gue diemin tuh bang, Nah ada momen di mana ada ponakan gue nih bang, anak kecil, ya masih umur 2 tahun 3 tahun. Nah gue tuh orangnya di mana-mana kecil bang, gue udah mana-mana kecil, tuh gue tuh kayak apa ya, sering banget lah ngomong anak kecil gitu bang, dititipin anak kecil gue seneng orangnya. Nah ada anak kecil nih bang, ponakan gue ini main ke rumah. Tuh nangis kejer bang. Pas gue mau peluk tuh cejeritan. Kayak nggak mau gitu. Iya, padahal dia biasanya kolokan banget bang, manja banget sama gue. Ini nggak mau bang. Nangis lah. Bilang kok kenapa? Ya beda banget. Kayak ngeliat gue kayak kejer bang, makin gue deketin makin nangis, minta keluar. Padahal dia sering banget ke rumah gue. Panik kenapa ya? Wah mulai ngerasa keganggu kan gue bang. Apa sih ini ya kayak gini-gini ya? Nah udah gue ngobrol lagi lah sama teman gue yang kemarin ngomong ini. Kemarin gue ceritain. Nah itu mau nggak mau harus dibersihin gitu kan. Harus dibersihin. Nah ya udah bang. Datanglah gue nih ke
gurunya teman gue ini, guru ngajinya dateng, bersihin tuh bang. Di situ gue direbusin itu loh bang, air daun kelor sama bambu kuning bang. Oke. Iya, tuh suruh minum gue. Lalu gue udahlah minum aja ya kan. Iya, tuh dia juga nggak yang aneh-aneh gitu kan syaratnya ya kan. Kata gue masih secara itu pun juga ngasih tahu doa-doanya, bacaan-bacaan sholawat Islam kan. Ya masih gue oke lah, masih nggak apa-apa gitu ya kan. Bukan yang mantra aneh-aneh gitu kan. Ya udah akhirnya gue minum itu bang. Tapi ya alhamdulillahnya setelah hari itu ya, setelah gue dibersihin bang, itu tuh di badan gue kayak enak aja bang, enak. Nah warna memarnya juga perlahan memudar. Tadinya tuh nggak hilang-hilang. Lama-lama hilang gitu. Iya, lama-lama hilang. Gue diemin kan, gue kayak udah aja gitu kan. Kata lama-lama hilang bang, lama-lama hilang. Terus kayak enak. Terus gue udah nggak dimimpi buruk lagi bang, aman. Nah gue pikir udah nih selesai di situ. Ternyata enggak. Karena kan si pocongnya masih di rumah gue bang. Oh iya. Iya. Jadi dia ngirim ke rumah gue, ke guanya ditempelin juga. Jadi beda gitu ya. Beda bang. Nah kan nggak mungkin bang gue minta tolong guru ngajinya temen gue datang ke rumah gue, sedangkan rumahnya juga lumayan jauh gitu. Ya kan, bisa aja sih, cuma kayak gue nya nggak enak gitu kan, dia udah nolongin gue gitu. Nah udah dari situ tuh, jadi kondisinya tuh subuh bang, subuh sebelum azan subuh, mungkin azan subuh jam 4:30 ya bang ya. Jadi tetangga gue itu ada bang, tetangga gue itu ada bapak-bapak itu setiap sebelum azan subuh dia suka nyapu bang. Nyapu jalanan gitu, nyapu teras rumah gitu, nyapu. Nah itu waktu dia lagi nyapu subuh, ya keluarga gue juga sebagian udah berbangun kan, nyokap gue pada sholat gitu kan. Nah itu ketok-ketok bang, ketok-ketok. Si nyapu itu tadi? Iya, si bapak-bapak yang sering nyapu itu ketok-ketok rumah gue, ngasih tahu kalau itu ada pocong gitu. Ngomong ke nyokap gue, nah nyokap gue bingung ya bang, masih baru bangun kan, mau sholat gitu kan. Apa pak? Nggak ada pak, nggak ada. Itu bener ada gitu. Gue bilang, wah udah mulai ganggu nih bang, ya kan udah mulai ganggu nih, kata gue. Nggak nyaman lah, rumah gue juga begini kan bang. Nah, tapi yang gue aneh gini loh bang, kenapa gue sekeluarga nggak kasih lihat ya? Nggak ada yang lihat sama sekali? Nggak ada sama sekali bang. Nah biasanya gue masih suka lihat tuh bang, kadang ya, suka lihat. Kadang gue nggak pengen lihat aja, kadang lihat gitu kan. Nah, gue juga nggak lihat bang, cuma kerasa bau bangke doang di tempat itu bang. Kata gue, gimana ya? Udahlah di situ. Nah, nggak tahu ya, kayak hati gue tuh pada saat itu kayak belum tenang gitu bang. Tapi gue nggak tahu nih harus kemana. Kayak gue tuh pengen buktiin sendiri gitu bang, bener ada nggak nih si pocong ini? Karena yang lihat cuma orang lain, gue nggak. Tapi itu udah jadi ini bang, udah jadi omongan. Udah rame lah ya. Iya, jadi kan kayak ganggu ya bang ya. Jadi kayak jadi nggak kondusif nih bang. Awalnya kayak gue nggak peduli, lama-lama kok ngeselin nih orang-orang kayak gini. Nah dari situ gue jadi kayak kebawa emosi juga. Nah udahlah, akhirnya gue telepon saudara gue di kampung yang memang bisa kan, cerita gue gini. Nah hari itu saudara gue tuh kayak apa ya, suruh gue naburin itulah bang, naburin garam sama apa ya, gue lupa lah, kayak gitu-gitu bang. Ada tuh pakai air gitu, naburin di situ bang. Udah, tuh gue naburin tuh bang, naburin pagi. Nah hari itu gue main bang, nongkrong sama temen gue biasa kan, nongkrong sama temen gue. Nah gue balik jam 2 malam bang, gue masukin motor nih bang, set, motor gue standarin, set, gue masukin, gue kunci motor kan. Nah gue nyalain di motor, mau masukin ke dalam lagi kan, mau masukin dalam teras. Di situ baru gue lihat bang, sosok yang itu. Iya, si pocong ini beneran tinggi bang, pocong itu tinggi, dan gue cuma ngeliat di bawah leher, kepalanya nggak ada, palanya tuh nggak ada. Jadi gue cuma ngeliat ini ke bawah gitu. Iya, dia cuma posisi gini gitu bang. Dan itu kain kafannya bang ya, kain kafannya kalau gue bisa lihat ya, tapi kan rada samar gitu ya, warnanya agak gitu ya, kena lampu gitu, dia agak apa ya, kabur gitu warnanya. Itu tuh kayak kotor gitu bang, dekil banget ya bang. Kayak gue bilang, astagfirullah, gue penyebut bang, ya kan. Nah tadi pengen gue samperin tuh bang, pengen gue tanya, gue emosi juga gitu, pengen gue tanya, apa sih lu dari mana sih gitu ya kan, lu ngapain di sini gitu, gue tanya. Udah hilang, jadi kita hilang. Udah, nah gue cerita lah.
ke bokap nyokap gue, kalau gue emang udah lihat nih beneran ada loh yang diomongin orang-orang, nggak bohong dong ya, karena yang ngomong nggak cuma satu bang. Iya, lu udah kondusif, nggak kondusif kata gue bilang gitu. Mau nggak mau kita harus bertindak. Iya, ya balik lagi gue nggak musik bang, gue nggak musik siapa-siapa, tiba-tiba gue dikirimin sama orang nggak dikenal gitu kan, cuma karena ya itu nggak sengajaan gue ngelihat penglarisnya dia. Ya udah akhirnya gue sama saudara gue telepon lah, minta tolong dibersihin. Udah datang saudara gue bang situ bersihin. Nah bersih bang, bersih. Nah cuma waktu saudara gue ke situ bang, abis bersihin malam itu, udah nih katanya udah bersih nih bang ya, udah bersih. Nah saudara gue pulang tuh malam, udah tuh bang kayak gue ngerasa kayak beda aja nih hawanya, nggak kayak kemarin nih bang. Hawanya udah enak. Nah, cuma gue lagi malam-malam, gue lagi main game, belum tidur bang, kondisi 2:30 pagi, itu bunyi bang, gitu, kayak bunyi burung gitu bang, gitu. Nah, gue keluar bang, buru-buru, saat gue keluar ya kan, gue bawa sapu tuh bang, apaan tuh ya? Nggak ada bang, nggak ada. Nah, gue cerita lah ke saudara gue, kalau ternyata itu suara si pocong. Gue bilang berarti masih ada. Harusnya sih udah nggak ada lah. Terus gimana? Gue bilang gitu kan. Terus gimana? Ya akhirnya saudara gue datang lagi. Udah nggak ada bang. Jadi kemarin tuh ternyata dia pergi gitu bang. Dia pergi gitu. Nah yaudah. Dari situ kayak apa ya? Kok hati gue kayak masih belum tenang. Kayak apa? Gue takut ada apa-apa lagi nih bang. Ya kan gitu. Nah akhirnya dibikinin pagar lagi lah bang. Buat gue, buat keluarga gue nih. Buat rumah gue sama saudara gue segala macem. Itu udah tuh bang. Hari itu cukup di situ. Udah gue udah nggak bahas-bahas lagi nih bang, udah nggak bahas lagi. Selang 3 hari, si saudara gue ini cerita ke gue kalau ternyata bener bang, itu dia masih ngirimin lagi, masih belum kapok bang. Ngirim lagi, tapi karena udah dipagerin, dikasih pagar goib, mental bang, mental. Nah, udah di situ. Udah tuh ya kata gue, sudah clear nih, gue bilang gitu, clear ya. Nah gue penasaran kan bang, kayak udah kesel nih bang gue ya. Jadi gue pengen datengin itu bang, dia udah kepalang emosi, kayak gue pengen datengin tempat itu. Jadi gue bukan mau nanya secara ini, karena kan baik lagi bang, diserangnya secara goib, kan gak punya bukti bang ya. Bener-bener susah ngebuktiin ya. Iya, tapi gue pengen datengin lagi deh bang, iya. Nggak tahu gimana ya. Waktu gue datang ke situ lagi, tutup bang tempatnya. Nggak tahu emang kebetulan dia tutup, atau memang udah tutup, nggak ngerti tuh gue bang. Padahal gue datang di jam yang sama. Sekitar habis Isya, nggak ada bang, tutup, sepi. Ulang lah, sepi kan. Nah udah, beberapa kali kan kalau cewek gue pulang kerja lewat situ tuh bang ya, lewatin si kafe itu. Memang kata cewek gue sempet semingguan nggak buka bang. Tutup mulu deh. Iya, semingguan nggak buka. Nah buka lagi tuh, nggak lama buka lagi bang. Nah tadinya gue mau ke sono, cuma kata saudara gue udah nggak usah. Tuh, gue tuh mau kesono kayak mau mastiin aja bang, kenapa sih lu ada masalah apa gitu. Tapi gue nggak mau nanya langsung, gue cuma pengen stay di situ aja bang. Kayak bukan bahasanya nantangin, kayak apa sih sebenarnya, kenapa sih kayak gitu doang. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih bang cerita gue. Gila. Berarti tuh si pocong ini tetap di pojokan yang itu ya bang ya? Iya, di pojok gitu bang ditaruhnya. Dan pas lu lihat juga di situ kan? Ada di situ, nggak kemana-mana. Semua orang yang lihat pasti di situ bang. Nah kan kalau yang lu lihat ini tinggi dia nih si pocongnya ya? Iya. Nah kalau menurut orang-orang yang lihat emang tinggi juga atau? Oh dia nggak cerita sih bang, nggak cerita sedetail itu, bilangnya cuma ada pocong ya gitu bang orang. Bilangnya ngeliat pocong doang. Iya, posisinya di sini gitu. Iya nggak cerita detailnya, fisik-fisiknya. Nah tadi kan yang lu di kafe nih sempat ngelihat sosok kayak orang kerdil lah ya. Iya betul. Di atas tempayan air. Iya tempayan air. Nah di si sosok itu neror lu nggak bang di rumah? Enggak sih bang. Di mimpi pun juga nggak ada. Iya makanya gue bilang makanya gue awal tuh bingung. Ini kenapa sih ada apa? Karena sosok yang di mimpi gua sama yang di rumah gua juga beda bang. Bukan itu. Bukan yang lu lihat itu. Bukan. Ya? Mungkin beda kali bang ya. Mungkin beda tugasnya. Nggak ngerti gua. Iya. Gitu. Nah untuk cewek lu sendiri ada gangguan gak dia? Oh nggak ada. Nggak digangguin apa-apa? Iya. Berarti lu doang nih? Iya. Nah gue cerita ini pun setelah semuanya selesai. Setelah udah nggak ada teror, udah nggak ada apa, gue cerita baru ke cewek gua. Yang cewek gua kaget. Nah endingnya cewek gue mutusin buat nggak ke situ lagi. Ya tapi kan bukan gue yang nyuruh juga ya. Jadi ya itu kemauannya dia pribadi. Makanya gue bilang kalau dibilang ikut campur urusan orang, ya apaan yang gue ikut campurin bang? Nggak ada.
Gitu. Berarti emang penglarisnya ternyata kelihatan. Dan mungkin si cewek itu juga mungkin pemilik kali ya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Dan Ngerti deh. dia mungkin tahu nih, wah nih anak lihat nih. Iya, notice kok dia kayaknya Iya, notice Bang. takutnya disebar mungkin. Nah, Jangan mungkin dia mikirnya dilakuin. gitu. Iya, iya. Makanya lu dikirimin begituan buat neror ya. Betul. Tapi untuk kejadian fisik, maksudnya kalau untuk apa gangguan fisik itu nggak ada lah ya. Itu doang yang gue bilang. Oh, yang itu doang. Iya, Ya? karena mimpi, habis mimpi terus kayak ada biru-biru itu. Tapi nggak kerasa. Nggak ada sakit-sakit Ada sama apa-apa sekali ya? Bang. Iya. Kayak gitu. Nah, si teman yang ngobatin nih kan temen lu ya. Gurunya Temen lu ya. Iya. Oh, iya. Nah, dia ngasih tahu nggak sih maksudnya ini loh yang punya kafe ini yang ngirim, apa cuman dia ngasih spill sedikit, nggak ngasih tahu? Enggak sih Bang, kalau guru ngajinya kayak gue cuma di apa ya, mungkin dia nggak mau ribet ya Bang, nggak mau ribet kayak apa ya, gue cuma dibilang jangan dendam gitu. Ya udah, nih saya bantu, saya bersihin, tapi kamu jangan dendam, cuma dibilang gitu doang. Ya udah, jadi nggak ada omongan kayak siapa-siapa yang enggak. Nah itu nge-spill itu temen gua yang itu. Yang asal nebak dia. Iya, yang ngasih taunya temen gua gitu. Oke. Nah ini kan berarti di rumah lu nih ada orang tua lu ya? Ada adik Nah, gua ada. mereka diganggu juga nggak sih Bang? Enggak sih, cuma itu yang gue bilang bau bangke, beberapa nyium. Beberapa nyium? Iya, bahkan ketika gue bilang gue ngelihat sosoknya, setelah udah banyak berita gitu kan Bang, rumah gue ada pocong, keluarga gue nggak ngerasa apa-apa. Ya karena itu kali Bang ya, ada pagernya ya, Mungkin. ada penangkalnya mungkin. Nah, tapi berarti ada yang nyium juga sama nih bau bangke di Iya. pojokan situ ya? Gila sih. Tapi, nah bau bangke ini berapa lama sih Bang ada di situ? Yang gue rasain intens tuh 2 hari itu doang sih Bang. 2 hari? 2 hari. Cuma ya mungkin itu gue nggak tahu aroma si pocong apa nggak ngerti ya. Tapi kalau kata orang-orang ya, ini berdasarkan kata orang, pocong memang bau bangke katanya. Bener. Gitu. Kayak bau busuk lah ya. Iya, makanya gue bilang, emang iya ya? Gue nggak tahu. Gue bilang. Iya bener sih. Karena kebanyakan orang ngomong gitu kalau bau busuk, bau sampah atau bau apa, itu katanya sih pocong. Iya. Tapi kita alam ya karena emang bukan satu orang juga yang lihat ya Bang ya? Iya. Mungkin kalau satu orang ya gue masih paling salah lihat kali, salah lihat. Gue pikir positifnya gitu, tapi kan ini udah mulai meresahkan Bang. Bener-bener. Nah kan udah sempat dibersihin nih yang pocong pertama nih. Nah yang kedua kan dikirim lagi. Nah itu dikirimnya sosok apa tuh? Nggak diceritain sih, cuma dia bilang dia mencoba buat nyerang lagi, tapi karena udah dipagerin lagi sama saudara gue, ibarat katanya didabelin nih caranya. Tadi kan pagernya di dalam rumah, ini di luarnya juga mental. Nggak sampai masuk lah ya? Nggak masuk gitu. Gila. Berarti tujuan, dikasih tau nggak sama saudara lo, tujuan dia ngirim ini biar lu kenapa nih? Ya enggak, karena itu orang rasanya gue cuma ketahuan aja ya? Cuma ikut campur urusan ini, ikut campur gimana sih Bang? Iya, gue ngurusin masalah yang bukan masalah dia, apa yang ngurusin bilang gitu kan? Iya makanya, maksudnya tujuan dia nyatet lu tuh biar apa? Biar lu meninggal atau cuman sakit-sakitan apa cuman diteror kan kita nggak tahu. Cuma neror Bang, bikin gue takut gitu. Biar dia lu nggak buka suara kali ya. Jujur sih gue nggak takut Bang, nggak ada takut. Malah gue kayak penasaran apa sih ini, kenapa gitu kan? Kayak bukannya apa ya, bukannya takabur atau gimana? Ya apa, gue bilang gitu. Emang gue nggak ngerasa bersalah Bang, kecuali gue salah ya gue takut Bang ya kan. Gue ngerasa gue salah kok. Dan itu juga nggak sengaja kan lu melihat, bukan atas kemauan lu sendiri kan. Nah itu dia Bang. Dan ini Bang ya, kalau gue boleh cerita itu kejadian gue ngelihat penglaris di tempat usaha orang itu nggak cuma sekali Bang, sempet beberapa kali Bang. Itu kan di kafe. Gue pernah juga dulu di tempat bakso, gue pernah Bang lihat. Tapi nggak sampai kayak gitu Bang. Nggak sampai diteror tuh. Iya, terus gue pernah Bang di tempat roti panggang gitu Bang. Gue ngeliat ada kayak tuyulnya gitu Bang. Pernah gue lihat kayak gitu. Dari yang sekian lu lihat ini sosok yang paling aneh yang mana nih? Ya itu. Yang di kafe itu. Di kafe ini ya? Gitu. Gue bilang, ya itu cuma aneh dan pertama kalinya gue sampai di teror gitu. Sebelumnya gue lihat, ya gue nggak tahu ya orang itu notice atau enggak, yang punyanya gitu. Kalau gue lihat, tapi ya udah nggak ada masalah apa-apa, nggak ada efek di mana-mana, cuma yang terakhir itu aja. Lalu gue bilang kok gitu banget. Mungkin itu yang cewek itu pemiliknya ngeliat, wah ini ngeliat sosok kita nih peliharaan kita lah kalau bisa dibilang, kata dia. Ini kita teror aja biar dia nggak banyak mulut. Iya, biar nggak buka mulut gitu. Tapi si
cewek lu pas datang ke situ kan sama lu terakhir berarti ya? Udah nggak pernah datang lagi kan dia? Nggak pernah. Nggak pernah. Cuma lewat-lewat aja itu yang gue bilang pantau. Gue suruh pantau itu. Karena doang. tutup ya. Nah kalau boleh tahu sekarang buka apa tutup nih bang? Lu pernah lewat lagi nggak terakhir kapan? Gue lewat situ belum pernah lagi ya, karena gue nggak terlalu nggak punya urusan lah lewat sana, karena adanya lumayan di dalam bang, gitu kan. Nah cewek gue kalau balik suka lewat situ, motong jalan biar nggak macet tuh bang, gitu lewat jalan utama macet. Kalau pulang kerja lewat situ, tapi buka sih bang. Masih ada buka, lah ya. Iya. Gila sih. Lu nggak nyoba ke situ lagi bang? Nggak mau bang, nggak mau. Nah ini juga sih bang, kayak apa ya? Gue mau ngasih pesannya buat apa ya? Ya semua orang lah gitu, buat semua orang yang usaha apa segala macam, terutama di bidang makanan, minuman, F&B gitu ya. Stop lah ya bang ya, pakai hal-hal kayak gitu. Kalau masih percaya ya stop gitu, karena ya kayak gini gue nggak tahu apa-apa jadi korbannya gitu kan. Lebih baik kan kerjasama sama food vlogger yang lebih jelas bang gitu kan. Jangan kayak gitu lagi, udahlah. Nyimpang gitu buat apa juga ya kan? Iya makanya. Padahal aslinya makanannya gak enak malah. Iya. Karena kebanyakan yang pakai penglaris katanya sih emang kalau kita makan gak enak ya. Nggak pede berarti dia menjualannya. Iya, nggak pede berarti bang. Kecuali kalau emang orangnya pinter masak atau apa. Iya, kualitasnya bagus. Udah pasti perlu pakai itu. Orang dari mulut ke mulut juga rame bang. Iya. Tuh. Dan juga kafe itu ramainya bukan buat anak muda doang kan. Iya. Agak aneh juga nih. Iya. Karena ibu-ibu sama bapak-bapak. Iya, pada ngomong di situ. Aku bilang, tumben banget tak kafe. Tapi kafe ini gede atau cuman satu iniannya sih? Apa 2 lantai? Oh, enggak bang. Jadi dia tuh kafenya kalau gue bilang ya semi outdoor gitu loh bang. Semi outdoor kayak gitu. Terus kayak bukan kafe yang modern lah bang. Mungkin tarafnya masih kayak kedai gitu loh bang, tarafnya. Kita sekarang kan ngomongnya kafe gitu. Oke. Berarti nggak gede-gede banget lah ya? Enggak lah. Dan itu bisa dibilang itu kedai, tapi kalau anak-anak gaul sekarang bilangnya itu kafe ya. Warkop naik kelas lah kayak gitu. Iya. Ada di atasnya warkop nih. Kalau warkop cuma meja sama tempat duduk ini doang kan. Oke. Nah berarti pas kejadian saudara lu udah bersihin, udah aman ya bang? Lu nggak ada gangguan lagi? Aman bang, aman. Menurut itu aman sih. Karena emang mungkin ya itu tadi pocongnya ini nih yang bikin nggak nyaman. Dan yang lihat juga kan bukan lu doang ya. Iya. Dan orang sekitar juga jadinya kan jadi kayak gimana sih, jadi omongan ya. Itu memang udah jadi omongan. Jadi omongan. Sangkanya lu yang melihara atau gimana kan. Makanya gue bilang. Oke. Nah, ini buat pelajaran nih buat pedagang-pedagang yang masih make apalah itu namanya lah ya kan. Udahlah mending gak usah, kalau emang dagangan yang gak enak ya mending buka yang lain. Iya, kalau nggak pede itu usaha yang lain. Usaha yang lain, barangkali rezekinya ada di tempat lain. Betul. Nggak usah dipaksa lah buat masang-masang penglaris gitu kan. Akhirnya ngerugiin orang juga ya bang. Iya. Selain buat ngerugiin diri sendiri, karena kan ujung-ujungnya pasti nggak mungkin untung terus tuh dia tuh. Iya lah bang. Pasti ada suatu saat kena dia. Ya pasti kan kayak gitu juga pakai tumbal bang. Bener. Iya. Pasti bakal suatu saat bakal hancur sendiri. Dan ujung-ujungnya ya rugi juga, ya kan? Buat apa ya? Oke. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Boni untuk malam kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi buat kalian yang pengen bercerita juga nih, seperti Bang Boni di sini, langsung aja klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Boni juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.